Mel, sekarang dibilang duta persahabatan semua orang dari internet mau kenal, satu lagi jadi bridesmaid juga. Beberapa tahun yang lalu Kak Vidi gitu ya, alhamdulillah banget kalau ada yang bilang duta persahabatan, karena siapa sih yang nggak pengen punya banyak temen ya kan gitu. Tapi alhamdulillah banget juga bisa dapat, mungkin karena aku lagi sering datang ke kondangan orang-orang kali ya, dan sehari itu kadang bisa 2-3 kondangan gitu. Alhamdulillah banget, dan ya semoga beneran punya banyak temen aja sih. Tapi emang kamu orangnya ekstrovert banget dan temen tuh dimanapun ya, Konsepnya antara ekstrovert sama emang nggak bisa diem, sama tipis kali ya gitu. Tapi aku suka aja sih, dan menurut aku kita bisa berteman sama, harus bisa berteman sama siapa aja, dan ngambil yang baik-baiknya aja dari orang. Tapi kamu kalau recharge energi, orang kan kalau introvert dia harus diem dulu. Kalau kamu energinya ngobrol apa kayak gimana? Aku ngobrol lagi, aku suka banget ngobrol, dan menurutku tiap kali udah capek atau kayak lagi bad mood, ketemu orang baru dan bisa ngobrol tuh kayak yes gitu. Iya, malah lebih seneng ngobrol sama orang dibandingkan diem aja di rumah gitu. Ya makanya kadang suka tiba-tiba nelfon temen lo lagi ngapain. Tapi pecicilan apa orang kayak, Mel bisa diem dulu nggak Mel? Gue tuh kayak koyang gitu, ada nggak orang kayak gitu? Ibu saya nggak bercanda, tapi banyak juga teman-teman yang ngingetin, Mel, bentar ya, gue lagi agak overwhelmed nih gitu. Ya kita sebagai teman yang baik ya harus mendengarkan aja. Tapi kemarin kan banyak banget akhirnya yang bilang kalau kamu jadi bridesmaid Alia, dan kaget juga karena kelihatannya kayak pernah dekat tapi tiba-tiba jadi bridesmaid gitu. Gak juga gitu loh, aku tuh mungkin jujur ya pemirsa netizen, aku agak kaget dan aku agak kurang mengerti kenapa mereka tuh berpikir aku sama Al nggak deket satu, terus mereka berpikir kalau aku tiba-tiba nggak tahu dimasukin grup bridesmaids, terus Alnya nggak tahu Alnya nggak tahu alamatku gitu. Itu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Ya karena kita sering ketemu juga gitu, gimana ya, pertemanan Jakarta pemirsa, tahu kan nggak, yang kayak low maintenance friendship aja, dimana kita juga kalau lagi nggak sibuk ya ketemu, kalau nggak sibuk ya nggak harus ketemu, tapi we keep each other updated juga gitu. Dan waktu dia masukin aku ke grup bridesmaids, ya seneng dong, siapa yang nggak seneng. Nggak expect-nya adalah kayak, oh nggak expect ternyata dibikin grup bridesmaids dan tiba-tiba aja gitu. Terus aku bilang kayak, oh ya antara anaknya Al emang anaknya mepet-mepet, atau memang nggak akan ada bridesmaids, karena udah waktunya lumayan dekat, karena belum dapet box bridesmaids, terus juga belum dapat info apapun. Aku pikir kan, oh mungkin dia emang gak akan ada bridesmaids, atau emang dia anaknya suka mepet-mepet esin waktu pemirsa, bukan mepet-mepet kayak lo mau gak jadi teman gue. Siapa yang berpikiran seperti itu? Makanya aku kaget banget pas kayak komen-komenku, dasar temen palsu, temen munafik gitu. What the hell gitu, kayak maaf, maksudku kayak apaan sih. Ya udah, terus kemarin pas bridal shower aku kayak Tapi kalau boleh tahu, kamu tuh temenan dari anak kecil sampai udah tua rela atau kayak gimana sih pertemanan kamu tuh? Aku kan syuting, Al kan juga dulu punya ada grup musik kan pas masih kecil. Kita tuh kadang suka papasan bareng, temenan, karena kita lumayan seumuran. Terus omnya Al juga ada beberapa kali acara sama aku, lumayan deket juga. Terus kita tuh sempet satu manajemen di tahun 2018 sampai 2021 kemarin gitu. Tapi untuk kamu sendiri emang pertemanan tuh dari anak-anak kecil sampai udah tua itu, kalau kamu sendiri bisa masuk ya ke semua kalangan ya? Bisa ya? Gimana sih cara kita menyesuaikan aja nggak sih? Maksudnya kalau memang harus berteman sama anak yang teman-teman yang lebih muda ya sesuaiin aja gitu, karena kan interestnya juga harus banyak gitu. Terus kalau misalnya emang harus temenan sama orang yang lebih tua ya sesuaikan aja gitu. itu kelebihan atau kekurangan sih kamu? Nah, ada yang bilang kayak dia mah temennya banyak banget, pasti fake friends semua. Bisa dibilang kekurangan, tapi menurut aku kita harus mencoba untuk melihat semua hal tuh dari sisi baiknya aja. Menurut aku sih itu suatu kelebihan, karena jadi bisa ngobrol dan bisa berteman sama siapapun. Tapi untuk tanggal sendiri kan kamu Ya, kan udah di-spill belum sih sama berapa minggu lagi kata kan atau berapa hari banyak lagi? yang bilang misalnya ini akhir bulan ini nih. Iya kali ya. Iya. Aku jujur karena kebetulan yang punya acara adalah Aal sama Torik kan. Kan kita sebagai bridesmaids doang yang diberikan amanah ya, cuman bisa apa ya,
melakukannya dengan baik dan benar aja gitu, dan aku gak sopan lah kalau misalnya aku yang nge-spill atau teman-temannya yang nge-spill dan bukan mereka berdua yang memang punya hajatan ataupun keluarganya gitu. Tapi Amel, kamu ngelihat Aal mau mendekati hari hanya tapi banyak banget dibully sampai mungkin ke bawah juga kamu. Hidup gak sih? Kamu sendiri ngelihat dari fans-fans yang membandingkan terus-menerus kehidupan Al dan mantannya Torik Itu seperti apa? dinamikanya netizen zaman sekarang aja sih menurutku gitu. Dan ya nggak tahu ya, padahal dari zaman dulu juga kayaknya semua orang udah mensosialisasikan gunakan social media secara bijak, tapi orang-orang juga gampang kemakan hoax, gampang kemakan berita-berita palsu gitu. Kayak kemarin nih aku ngomong apa tiba-tiba dipotong terus dibilang kayak Amel Carla tidak merasa menjadi teman dekat tidak merasa, bingung gak sih gitu loh. Jadi ya maaf jadi ya aku cuman sebagai teman cuman bisa support, memberikan support, kita semua mensupport bahwa udah deket-deket jangan ada stres sama sekali aja sih. Mel, tapi aku mau ngomongin masalah kontenmu. Kan kalau di YouTube kamu sekarang udah beli kayak tas-tas mehong Ya itu udah lama ya banget kan? Tapi emang kamu tipikal anak yang suka branded untuk suatu hal apa gimana? Enggak semuanya. Maksudku itu bukan suatu keharusan juga, luxury brand apalah segala macam. Tapi kalau memang ada rezeki berlebih dan emang suka dan bermanfaat, kenapa enggak gitu kan? Most of the things memang collectibles gitu yang bisa dikoleksi atau hal-hal yang memang aku sendiri suka dan bukan yang kayak datang belanja Spend money gak sih untuk per bulan kayak harus berapa tas yang harus beli atau enggak sama sekali. Maksudku kadang ada brand-brand yang emang wah tiba-tiba collab-nya bagus banget sama artis kesukaan aku atau kayak wah ini limited edition yang kayak gitu mungkin baru kita usahakan di e-commerce. Terus sekarang kan keluarga udah pada mulai jadi konten kreator. Kakak pertama Bener, Nesha itu viral ya Bu. Yes, Itu kebetulan gimana? dia walaupun viral tetap menjalankan tugasnya sebagai bapak dan pekerja kantoran. Terus bapakku juga, ya itu berawal dari kakakku yang cowok sih gitu. Dia emang suka awalnya konten-kontenin dia lulusan Columbia, dia pernikahan dia sama kakak iparku, terus juga ternyata banyak yang kehook sama dia orangnya narsis banget, mulai dihujat, terus mulai jadi makro influencer gitu. Dan itu sih, jadi di keluarga aku udah dibilang kayak yaudah semuanya tuh dibawa santai aja, dibawa asik gitu, punya mindset positif aja akan semua hal. Jadi walaupun dibully dia juga kayak pede aja gitu, abang gantengan gue masa sih.